Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Isla Arifah, NIM 21521179 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 1E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kebijakan fiskal. Yang pertama ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi makro. Kewenangan utama dalam menjalankan kebijakan fiskal berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan yang secara eksplisit digunakan untuk memengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut dalam tataran praktisnya dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah yang di Indonesia lebih dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja atau APBN. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen-instrumen fiskal untuk memengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi. Kebijakan fiskal sering didefinisikan sebagai pengelolaan anggaran pemerintah untuk memengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran yang mencakup seluruh level pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu yang kedua yaitu peran kebijakan fiskal. Di dalam kebijakan fiskal terdapat 5 peran, di antaranya yaitu yang pertama menurunkan tingkat inflasi, yang kedua meningkatkan produk domestik bruto, yang ketiga mengurangi tingkat pengangguran, yang keempat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang terakhir meningkatkan stabilitas perekonomian. Lalu yang ketiga ada fungsi kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal terdapat 6 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi otoritas, adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Lalu yang kedua yaitu fungsi perencanaan, merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Lalu yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Lalu yang kelima yaitu fungsi stabilitas, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dan yang terakhir yaitu fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatuhan. Lalu yang keempat ada jenis kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif atau fiscal expansive policy, dirancang untuk merangsang ekonomi, paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Lalu yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif atau fiscal contractive policy, digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan
kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Lalu yang kelima ada macam-macam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dari segi teori yaitu yang pertama kebijakan fiskal fungsional, merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Lalu yang kedua yaitu kebijakan fiskal yang disengaja, merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Terdapat 3 bentuk kebijakan fiskal yang disengaja. Yang pertama yaitu membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, yang kedua membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, yang ketiga yaitu membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah atau sistem pemungutan pajak. Lalu yang ketiga yaitu kebijakan fiskal yang tidak disengaja, merupakan kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak sengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran. Lalu ada kebijakan fiskal dari segi jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal seimbang, merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Ada dampak positif dan negatif dari kebijakan fiskal yang satu ini. Positifnya, negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Negatifnya, kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal surplus. Pada kebijakan ini, jumlah pendapatan harus tinggi dibandingkan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Lalu yang ketiga yaitu kebijakan fiskal defisit, merupakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Salah satu kebijakan ini adalah mengatasi kesesuaian dan depresi pertumbuhan perekonomian, sedangkan kekurangan yaitu negara selalu dalam keadaan defisit. Lalu yang keempat ada kebijakan fiskal dinamis. Kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Lalu yang keenam ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak. Pajak bisa disebut instrumen paling efektif dalam kebijakan fiskal. Untuk meningkatkan pembangunan negara, pemerintah bisa mengatur penerimaan negara dalam bentuk pajak dengan cara yang pertama menaikkan pajak dengan tujuan pembatasan konsumsi, yang kedua pemberian subsidi pada masyarakat agar ketimpangan ekonomi berkurang, serta menurunkan pajak dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu yang kedua ada belanja negara. Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk membangun infrastruktur yang memadai agar pembangunan ekonomi bisa cepat selesai. Maka peranan belanja negara sebagai instrumen kebijakan fiskal adalah yang pertama menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur, yang kedua membuka lapangan pekerjaan, yang ketiga meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, menurunkan belanja negara pun bisa berperan untuk mengatasi inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat agar harga barang di pasar bisa terkendali dan stabil. Sekian materi kebijakan fiskal dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.